Oke, nih ya. Jadi kita akan mempelajari apa teknik pasca panen. Ini sudah kegiatan yang disebut kegiatan off farm ya, di luar dari lahan pertanian. Kalau tadi masih dalam lahan pertanian gitu ya. Karena irigasi merupakan salah satu kegiatan pemeliharaan tanaman. Sama kayak pemupukan, penyiangan yang udah kita pelajari ya. Kemudian apa lagi? Pengolahan Eh, tanah. Pengolahan tanah ya. Itu on farm, kegiatan yang masih dilakukan di lahan gitu ya. Nah, kalau pasca panen itu bukan di lahan lagi, tapi sudah di luar lahan. Ketika eh, hasil pertaniannya telah dipanen gitu, ya hasil pertaniannya telah dipanen. Nah, sebenarnya eh, materi ini ada satu yang kurang ya, yang perlu saya tambahkan ya. Jadi bagaimana cara panen itu yang paling penting juga. Tapi saya belum sempat untuk menambahkan ya. Itu sebenarnya materi yang tepat sebelum ini, tapi ini memang eh, terlewat ya, terlewat ini materinya. Jadi ada materinya bukan pasca panen, tapi teknik panen sebenarnya ya. Nah, jadi kalau teknik panen ini masih on farm, karena panen dilakukan di ketika masih di lapangan, ketika masih di lahan gitu ya. Nah, bagaimana contoh misalkan teknik panen pada sawit misalkan ya, teknik panen pada eh, eh, bawang, kentang dan sebagainya gitu ya. Nah, itu harus memang dipelajari ya. Nanti di satu waktu kalau ada kesempatan saya akan bahas itu ya. Tapi yang jelas ini karena sudah ada materi ini, maka ini dulu yang akan saya berikan ya gambarannya ya. Baik, jadi ini pertemuan ke-12 dan 13 ya. Ini ada empat sebenarnya, empat sub poin ya. Jadi ada washing, sorting, grading, dan packing ya. Apa itu washing? Pencucian ya. Wash, dasar katanya wash. Jadi mencuci ya. Apa yang dicuci? Ya produk yang pertanian ya, produk pertanian yang telah dipanen. Kemudian ada kata sorting. Sorting itu asal katanya sortasi atau sortir. Ada yang tahu nggak sortir itu apa? Memilih, Pak. Dipilih-pilih dia. Ah, iya, memilih ya. Jadi sorting itu memilih, mensortir gitu ya. Apa yang disortir? Yang jelek sama yang bagus, yang besar sama yang kecil. Itu yang disortir. Kemudian ada grading. Grading ini nggak jauh berbeda dengan sorting ya. Jadi setelah adanya sorting biasanya teknik yang dilakukan lainnya adalah mengkelas mutukan ya, membuat kelas mutu. Jadi kalau kita panen jeruk, sebagai contoh jeruk, nggak semua yang kita panen di lahan itu mempunyai kelas mutu yang bagus, yang punya kualitas ekspor misalkan. Tidak. Tetapi ada yang kelas mutunya grade A, grade B, grade C, ya. Jadi sebelum saya mulai, saya pengen tahu, kalian minum teh mereknya apa? Merek tehnya apa? Nggak pernah nengok merek, Pak. Apa merek tehnya? Sariwangi. Sebut aja, nggak Gerindra apa-apa. bisa, Pak. Ya, Hah? wangi putih, yang biru, Pak. Yang biru. Sariwangi kan, yang biru. Ya. Mm-mm. Hendy, kamu apa teh kamu di rumah? Kamu teh nggak? Nggak. Kamu nggak ngeteh. Nyusu ya. Minum susu kamu, bukan minum teh ya. Ya, kelihatan suaranya nggak jelas ini. Jadi yang kamu minum itu ya, Rizky ya, itu sebenarnya grade-nya itu grade C, ya.
Jadi kemana sebenarnya teh yang kita yang kelas A-nya, grade A-nya itu masuk kelas ekspor. Kalau kalian pernah tahu ya, nggak ada, tidak dijual di pasaran, ya, tapi dijual ke luar negeri untuk diekspor. Oke, jadi itu sebagai gambaran untuk kita. Nah, coba yang paling sederhana juga, ya, jeruk yang dijual di swalayan beras tagi itu dengan jeruk yang dijual di pajak sekambing, mana yang lebih bagus kelihatannya secara visual, kelihatannya mana yang lebih bagus? Yang beras tagi lah Pak, dia lebih Yang seger beras dia. tagi. Iya, ini menandakan adanya grading, kegiatan grading ya, pemutuan. Jadi membuat kelas ya grade mutu terhadap produk pertanian itu penting. Untuk apa? Untuk mengetahui ataupun meningkatkan nilai jual. Nah, yang ketiga, yang keempat, kegiatan dari pasca panen itu apa? Packing. Nah, ini yang juga harus kita pelajari juga packing itu, ya. Packing itu juga apa ya berpengaruh terhadap produk yang kita yang telah kita hasilkan gitu ya. Jadi kalau packingnya itu tidak sesuai, maka yang terjadi nanti produk kita rusak ya. Misalkan contoh, kenapa apel itu pakai foam gitu packingnya? Tahu kan yang jaring-jaring busa itu kan? Tahu nggak? Di apel, buah pir ada kan? Nah, kenapa harus di packing pakai itu coba? Kenapa? Saya pengen tahu. Kenapa? Untuk menghindari kerusakan fisik ya. Nah, biar nggak benyek Pak, betul, biar nggak rusak itu apelnya ya. Jadi apel itu secara packing dia nggak bisa kayak kita memaking misalkan salak gitu nggak bisa ya. Buah pir, apel gitu ya itu nggak bisa kayak kayak kita apa ya mengangkut buah melon, buah semangka. Dia punya karakter yang berbeda. Nah, kalau dia sudah rusak, ya, ketika pengangkutan, maka yang terjadi apa? Harga jualnya tuh turun. Baik, Dek, tolong Dek, itu Dek. Oke, saya lanjutkan ya. Hmm. Oh, ini berapa ini? Sorry, bentar. Oh, ketiga ya. Baik, ya. Jadi apa yang kita pelajari di pertemuan 12 dan 13? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu kelas produk ya dari hasil pertanian. Nah, karena tidak semua hasil pertanian itu adalah hasil dari tanaman, ya. Jadi secara lingkup besar hasil pertanian itu juga termasuk di dalamnya adalah hasil peternakan, ya, hasil peternakan daging gitu ya, kemudian susu, kemudian telur dan sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui lagi apa? Bagaimana karakteristik dari produk hasil pertaniannya? Setelah mengetahui klasifikasi produknya, kita harus tahu apa karakteristiknya. Jadi karakteristik umum dari produk hasil pertanian itu ada yang disebut dengan voluminous, ya biasanya disertai dengan bulky. Jadi voluminous dan bulky itu seiring itu. Nah kemudian apa? Ya penawaran produk relatif kecil, ya artinya apa? Demand-nya kecil, ya kebutuhan akan produk itu kecil gitu. Tetapi harganya eh,
murah gitu ya. Nah, itu juga karakteristik ya. Yang ketiga perishable atau yang disebut dengan mudah rusak. Kemudian hasil tidak seragam ya. Ini berarti homogen ya. Tidak seragam ya. Tergantung pada alam, bersifat musiman dan ada produk pengganti. Nah, itu karakteristik umum dari produk pertanian. Nah, ini tahapan prosesnya, eh, washing, sorting, grading, dan packing. Nanti yang ketiga, yang terakhir ada studi kasus penanganan pasca panen. Ini di pertemuan ke-13. Baik, kita akan masuk di awal dulu mengenai klasifikasi dari eh, produk pertanian ya. Nah, tanaman sendiri itu tidak bisa disamakan. Jadi tak ada tanaman pangan ya. Nah, ini yang kita ketahui padi ya, pangan ya, dari sumber pangan itu ada padi, kemudian palawija. Dan ada tanaman hortikultura, itu apa? Buah dan sayur ya. Kemudian tanaman obat dan rempah, ini tanaman herbal. Kemudian tanaman industri ya, tanaman perkebunan dan non pangan biasanya yang harus diolah dulu gitu ya. Oke, saya mau tanya, misalkan saya tanya kakao atau kopi, itu masuk klasifikasinya ke tanaman apa itu? Pangan, Pak. Ya salah lah. Apa bisa kakao langsung dimakan atau kopi langsung dimakan? Gak ada ya, jarang orang kayak gitu ya. Luwak iya luwak. Luwak iya langsung makan kopi dia ya. Kalau kita enggak, kalau kita manusia itu harus diolah dulu sehingga dia menjadi coklat atau menjadi kopi gitu ya, menjadi kopi yang bisa diseduh dan diminum. Maka dari itu non pangan jadinya, bukan bukan tanaman pangan itu ya. Kopi dan kakao itu bukan tanaman pangan, tetapi masuk ke dalam klasifikasi tanaman industri ya. Jangan salah lagi kalian ya. Oke, kemudian ternak ada di darat ya, cattle, dairy, poultry, piggery ya. Ada air itu apa? Fishery ya. Jadi cattle itu pedaging, cattle ya. Dairy itu susu, poultry itu unggas, piggery itu babi ya. Kemudian fishery itu ikan ya, tambak biasanya ya. Nah, coba lihat ya. Ini produk pangan ini, produk pertanian ini, bukan produk pangan ya. Ini produk pertanian ini. Ini tidak sama. Semua produk ini tidak sama. Dia punya karakteristik masing-masing. Ya. Jadi saya sebutkan aja. Misalkan ini ya, kol dengan sawi. Ya, satu rumpun padahal, tapi dia berbeda. Kalau diperhatikan dia berbeda. Ya, bagaimana cara memanen sawi dengan memanen sawi dengan kol gitu ya? Ini tidak sama. Bagaimana cara mengangkut sawi dengan kol itu berbeda, nggak sama, ya. Nah, yang pertama karakteristik produk pertanian tadi voluminous, kemudian dia bulky nih, nilainya rendah. Nih, bagaimana contoh? Ini tanaman apa? Tanaman apa ini? Kelapa. Kelapa sama durian ya. Kelapa sama durian ya. Saya mau tanya, kelapa ini yang dikonsumsi apanya? Apa ya lah, Pak, sama daging kelapanya? Kalau mau disajikan atau dikonsumsi eh, airnya, ya bisa nggak buka dulu, saya buka dulu kelapanya, terus saya ambil saja airnya gitu.
nggak sebuah-buahnya ini saya angkut. Bisa nggak seperti itu? Kira-kira mau nggak orang minum es kelapa tapi dari teko gitu? Karena airnya udah saya buka duluan. Paham ya maksud saya ya? Paham kan? Ini batoknya, serabutnya, buahnya, ini menempati ruang ini. Ketika diangkut, ya, kalau kita lihat ini dalam satu kontainer begini, ya, misalkan satu kontainer ini isinya adalah katakanlah misalkan ya 5 ton. Sebenarnya kalau misalkan untuk dijual airnya itu nggak sampai 5 ton. Benar kan? Karena yang membuat berat ini apa? Kelapa ini. Serabutnya, batoknya, ya. Padahal nilai jualnya hanya terletak pada apa? Daging buahnya sama airnya saja. Orang mengambil daging buah untuk dikonsumsi sebagai santan ya, diambil santan jadi menjadi santan ya untuk kepentingan memasak lah. Oke ya. Airnya ya untuk orang minum segar gitu ya, misalkan dijual air kelapa. Tapi apa orang mau minum air kelapa yang nggak nampak kelapanya gitu? Nggak mau kan ya? Ya, nggak mau. Pasti orang mau minum kelapa ya sama sama kelapa-kelapanya gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan dia menjadi voluminous gitu loh. Sehingga apa? Sehingga nanti nilainya menjadi rendah. Sama seperti sebelahnya ini durian nih, ya. Ini kalau dijadikan apa ya? Kalau orang jual di Medan itu yang pakai Tupperware, ya. Kalau kalau sekarang ya orang-orang menjual durian itu sudah pakai Tupperware itu udah mulai laku ya. Kalau dulu nggak mau. Kalau dulu orang ya harus ada duriannya, harus ada buahnya gitu. Kulit-kulitnya harus ada, ya. Tapi kalau sekarang orang sudah punya treatment khusus ya, dibuat jadi pancake gitu ya, pancake durian, dibuat jadi daging durian gitu ya, yang di frozen kan. Nah, itu masih orang sudah mau sekarang, sudah melek akan itu gitu. Kenapa ada itu? Ya karena satu, untuk mengangkut durian itu membutuhkan ruang gitu loh. Ya. Padahal nilainya terletak di mana? Di daging buahnya saja. Durian ini nilainya hanya di daging buahnya saja. Ya, oke. Hmm. Ya, sekarang kita masuk kepada eh, nah ini penawaran produk relatif kecil ya. Buah ini ya sayur kol tadi ya banyak di ini ya ditanam. Tapi kalau kita lihat ya eh, sayur kol ini termasuk dengan tawaran harga yang relatif kecil ya. Padahal kita membutuhkan dia gitu ya. Banyak tidak hanya ini sebenarnya, tidak hanya kol sebenarnya ya. Jadi penentu harga pelaku pasar yang menetapkan sesuai dengan adanya demand kebutuhan. Jadi harusnya kebutuhan itu berbanding lurus toh dengan harga.
gitu ya. Semakin produk itu langka tersedia diproduksi, langka ya, tidak ada di produksi, maka semakin tinggi harganya ya. Jadi misalkan contoh, misalkan kalian menanam menanam cabai dan akan diproyeksi panen ketika Lebaran Idul Fitri ya. Kemarin Lebaran dulu Idul Fitri, termasuk kemarin ya juga Nataru, Natal sama Tahun Baru. Kalau kalian perhatikan harga cabai melonjak tinggi, jadi orang-orang yang jual cabai panen lah dia ya. Karena apa? Karena harganya tinggi. Harga tinggi disebabkan oleh apa? Permintaannya meningkat, gitu. Jadi kalau permintaan meningkat, supply akan kebutuhan itu eh, langka ya, tidak ada, tidak mencukupi, maka harga menjadi tinggi. Itu udah teori ekonomi itu. Nah, petani sayur kol ini harusnya dikasih edukasi mengenai itu ya. Jadi orang yang mengonsumsi kol ini juga eh, tidak selalu ada gitu ya, tidak selalu ada gitu. Kol ini dibutuhkan orang ketika mengonsumsi apa? Misalkan ya sayur ya, konsumsi sayur. Ada apa lagi misalkan sop, buat sop gitu ya. Misalkan ya, apalagi bakwan, di bakwan diada gitu ya. Misalkan apa lagi? Tapi juga kondisinya nggak sebanyak itu gitu. Ada satu trik yang kita pelajari tadi ya mengenai mengenai teori ekonomi. Ketika ini langka, maka harganya bisa tinggi, ya. Nah, ini tersedia dalam 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 uh, kategori yang banyak dan orang membutuhkannya relatif kecil, sehingga apa ya harganya rendah. Itu yang maksudnya dari penawaran produk relatif kecil, ya. Oke, yang terakhir sebelum saya bahas ke studi kasus ya, ini ya perishable, ya mudah rusak. Ini kalau kalian lihat, ya ini buah pisang ya. Kira-kira kalau ini dijual di swalayan kayak beras tagi, masuk nggak ini? Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk ya. Pisang ini dengan gambar seperti ini kalau dijual di swalayan beras tagi, swalayan ya, itu nggak masuk. Orang orang di swalayan beras tagi itu, ya ownernya, pemiliknya itu, dia nggak butuh dengan rasanya. Dia nggak butuh, yang butuhnya itu kulitnya dia. Semakin mulus itu kulit pisang itu, bisa kita jaga, maka semakin laku lah pisang itu. Ya, nah konsep ini nggak bisa berlaku di pajak-pajak. Main-main ke pajak si kambing, ke pajak petisah gitu ya, pajak sambu. Nggak berlaku konsep itu karena mama-mama yang ditengok dia rasanya, ya. Mama-mama ke pajak semakin hancur, semakin itu yang dibeli karena harganya murah. Bener nggak? Ya, iya. Maaf zakat ya, misalkan orang tua kita, mama, mama lebih milih beli beli buah di pajak atau di swalayan. Jujur aja nggak munafik ya. Termasuk orang tua saya, mama saya juga kalau beli buah ya ke pajak. Karena apa? Karena
sebenarnya logikanya ini pisang seperti ini dalamnya tuh bagus gitu loh. Tetapi kenapa di swalayan ditolak? Karena banyak cacatnya, banyak freckles-nya, goresannya tuh. Ya, banyak spot hitamnya, banyak cacatnya istilahnya. Jadi nggak masuk dia. Maka bagaimana caranya untuk menguranginya ya agar agar tidak tidak mudah dia rusak? Maka tadi packaging ya, packing yang harus kita eh, apa ya kita perhatikan. Termasuk apel tadi yang dibungkus sama busa foam untuk melindungi apa? Untuk melindungi kulitnya agar tidak cacat, untuk melindungi kulitnya agar tidak bonyok ya dagingnya itu. Ya, nah, ini yang seperti ini jambu juga ini kalau masuk ke pasar swalayan nggak laku karena banyak freckles-nya, spot hitamnya banyak. Ya. Kemudian hasil tidak seragam. Ya, ini percaya nggak kalian ini jeruk ini dipanen di satu lahan. Percaya nggak kalian? Ya, percaya. Harus percaya kalian. Memang begitu adanya. Tapi kalau kita lihat, ya berdasarkan penampakan gambar ini, ya itu masing-masing kategorinya, masing-masing kelompoknya itu beda harga. Percaya nggak kalian ini beda harga nih? Kelompok kuning, kelompok hijau sama kelompok sedang, hijau ke oranye gitu, hijau ke kuningan. Percaya nggak kalian ini beda harga? Percaya, ya. Belum lagi nanti ditambah bentuknya. Kalau di swalayan udah masuk tuh kategori bentuk. Bentuknya nggak bulat, nggak bisa masuk swalayan. Misalkan bentuk jeruknya peang gitu ya, nggak bisa. Nah, sekarang orang berlomba-lomba nanam itu juga mempertahankan bentuk lah. Masuk pepaya nih ya. Ini juga pepaya dia di satu lahan juga bisa dipanen seperti ini adanya gitu. Jadi ini menyebabkan hasil tidak seragam yang menyebabkan apa? Nah, itu tadi ya. Kecenderungan ya akan karakter produk itu berbeda. Baik, saya akan lanjutkan ke materi setelahnya. Ya, ini aja ya. Oke. Bentar, saya stop share dulu. Nanti saya akan langsung memperlihatkan studi kasus ini ya, studi kasus pemanenan buah jeruk ya, pemanenan buah jeruk. Nah, ini. Jadi tadi di bab terakhir dari pertemuan ke-12 adalah proses pasca panen. Nah, secara umum begini prosesnya ya, kalau bisa diperhatikan. Jadi setelah dipanen, ya buah itu dicuci terlebih dahulu, ya dicuci, dibersihkan, ya mengurangi sisa-sisa sampah ya, daun yang melekat dan sebagainya gitu ya, ataupun ada pasir dan yang melekat dan sebagainya. Setelah itu baru disortasi, ya disortir tuh yang mana yang biasanya yang jelek sama yang bagus, ya. Kemudian yang matang dan tidak matang, ya, yang masak atau tidak masak gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan pemutuan. Tadi kan ada yang jelek sama yang bagus. Nah, yang bagus ini biasanya juga diklasifikasikan lagi. Ada bagus kelas A, ada bagus kelas B, bagus kelas C. Nah, masing-masing kelas ini nanti bisa
dipergunakan untuk diperjualkan di mana? Ya, di pasar yang berbeda, ya. Yang satu bisa masuk ke pasar ekspor, yang satu bisa masuk ke mana? Ke swalayan atau ke mall. Nah, yang satu bisa masuk ke pajak, ya. Sebentar. Uh, hmm. Oke, setelah kita lakukan pemutuan atau pengklasifikasian atau pengkelasan tadi ya, maka di packing, dikepak, di pack ya, di pack atau di packing. Nah, setelah itu akan melalui proses penyimpanan. Biasanya yang tadi ada tidak matang gitu ya, itu disimpan dulu ya, karena beberapa tanaman, beberapa produk dari tanaman itu juga tidak dipanen pada saat yang matang gitu ya. Nah, karena dia butuh waktu untuk proses distribusi, ya. Bagaimana contoh misalkan jeruk ya di beras tagi gitu ya. Nah, atau apel di Malang gitu ya. Ya. Jadi itu tidak dipanen atau pisang di Lampung gitu ya. Itu tidak dipanen dalam kondisi matang. Kalau dia dipanen dalam kondisi matang, kemudian dia dari proses distribusi butuh waktu, ya, dia akan di jalan. Maka dia akan dipanen ya berdasarkan kebutuhan untuk permintaannya. Ya, misalkan tadi pisang di Lampung ya, pisang Cavendish yang terkenal yang ditanam di Lampung, maka dia dipanen berdasarkan permintaan di Kalimantan misalkan. Maka dia dipanen biasanya ya 10 atau 15 hari sebelum dia matang. Jadi ketika dia nyampai ya dengan dari proses shipping ya, dia berlayar, dia sampai ke Kalimantan, maka dia sudah dalam kondisi ready ya, ready to eat atau siap untuk dikonsumsi. Kondisinya matang tetapi tidak mengalami proses pembusukan dengan cepat, gitu ya. Nah, itu penyimpanan, fungsinya penyimpanan tadi ya. Nah, ini sama ya diagramnya tadi sorting, sizing, grading ya. Nah, ini ada pengertiannya dibaca aja, pembersihan sortasi apa, pemutuan apa ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini pencucian ya, ada dua tipe, continue dan batch ya. Nah, ini metodenya ada perendaman, penyemprotan, drum berputar, dan sikat berputar ya. Nah, ini metode perendaman yang ada di skala industri ya. Seperti ini ya, dialirkan saja dengan alir yang mengalir, dia direndam. Nah, kemudian nanti dia akan tercuci atas aliran air tersebut. Ada juga yang dengan proses penyemprotan ya, disemprot. Nah, kadang-kadang eh, apa sampah yang melekat seperti daun kering atau tanah itu tidak bisa hanya dengan aliran air saja. Dia harus ada tekanan air untuk apa? Untuk melunturkan kotorannya. Kemudian drum berputar ya. Ini biasanya memang benar-benar eh, apa ya sampahnya yang melekat atau kotoran yang melengket itu sangat lengket ya. Contoh tanaman yang dipanen dari umbi ya, berasal dari umbi. Jadi misalkan jahe, kunyit gitu ya, atau kentang ya, kentang. Nah, itu kan sisa tanahnya itu melekat dengan produknya, dengan buahnya itu eh, terlalu erat gitu ya, sehingga butuh adanya putaran ya. Ada juga pencucian dengan sikat seperti ini ya. Nah, ini di buah-buah dengan kondisi yang relatif tadi perishable ya cepat rusak ya itu tidak bisa nih tomat cherry ya contohnya ini ya. Jadi tidak bisa dikasih tekanan, jadi diurus lah ya dengan sikat halus sehingga dia bisa bersih. Nah, kemudian ada pencuci getar gitu ya. Nah, ini ya pencuci getar ya. Ini hampir sama posisinya tadi dengan drum berputar ya.
Oke, saya lanjutkan saja. Oke, nanti bisa dibaca lah ya untuk selanjutnya. Oke, kita masuk sekarang ke ini ya, ke mana ini nggak bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-14 ya. Jadi 14-nya kita akan studi kasus saja ya. Pertemuan ke-14-nya kita akan studi kasus saja. Saya stop share dulu lah sebentar biar masuk ke record. Oke, sebagaimana yang tadi yang saya katakan, pertemuan ke-14 kita eh, harusnya tadi eh, temuan ke-12 itu adalah teknik panen, tapi karena saya belum buat materinya, maka teknik pasca panen ini saja ya di pertemuan ke-14-nya. Tetapi saya tambahkan dengan studi kasus ya. Saya tambahkan dengan studi kasus. Oke, sebentar. Baik. Jadi ini studi kasus penanganan pasca panen buah jeruk sunkist di Amerika ya. Nah, saya akan menerangkan ini bukan bukan dengan materi ya, tapi dengan gambar saja agar kalian bisa melihat ya. Nah, jadi ini adalah pola ya, pola yang diadopsi oleh penanganan pasca panen buah sankis jeruk di Amerika. Dari mana asal buah ini? Ya, buah ini diangkut dari lahan ya, lahan ketika sudah dipanen. Jadi ketika sudah mengalami proses pengangkutan, ya ini ditandai dengan apa? Ditandai masih kotor ya, buah ini masih ada sisa-sisa dari daun ya, daun kering ya masih melekat di sini tanah gitu ya, seperti ini ya. Jadi ini masih dalam kondisi dia habis dipanen di lahan, kemudian diangkut dan masuk ke dalam proses distribusi proses industri ya.
Nah, pengangkutan dari alur distribusi dari buah buah jeruk sunkist itu gitu ya, dia sudah full mekanis ya. Kalau di dalam industri pabriknya yang ada di Amerika itu sudah full mekanis karena melalui konveyor berjalan ya, konveyor berjalan. Nah, di sini tadi ditentukan grade-nya apa sortir ya, yang besar, yang kecil itu sortir ya. Jadi proses sortingnya itu sudah berdasarkan mekanisasi ya, sudah berdasarkan mesin. Tidak lagi manusia yang mengklasifikasikan mana besar, mana kecil, tapi mesin ya. Nah, jadi ini namanya roller sorter ketika gapnya di sini besar ya, maka yang kecil akan lolos gitu ya. Tapi kalau gapnya kecil ya, itu yang besar nggak lolos. Yang besar akan tertahan, dia akan menunggu kepada celah yang lebih besar lagi. Namanya roller sorter ya. Tadi ada di materi kita yang pertemuan ke-12, bisa dilihat kembali nanti ya. Nah, kemudian juga jeruk ini ya, dia dicuci ya melalui washer waxer ya. Jadi dicuci, pencuciannya dengan apa? Ya, bisa tadi ya dengan aliran air ataupun dengan semprotan air, disemprot ya. Jadi proses pencuciannya juga dilalui oleh jeruk ini dengan dua proses, dua jalan tadi ya. Eh, Nah, kemudian aliran konveyor ini juga mengarahkan ya buah jeruk atau buah sangkis jeruk ini ke ini ya worker pekerja untuk apa ya? Jadi sebelum kita mengepak ya sangkis itu juga perlu dianalisa lagi itu. Benar nggak mesin itu bekerja? Karena mesin juga juga punya error gitu ya. Juga punya error ya. Bisa jadi dia error. Nah, ketika sudah dirasa cepat sortiran tadi, maka selanjutnya akan dialirkan ya ke mesin printing. Untuk apa Pak kok jeruk di print gitu ya? Nah, ini dulu ya, dulu sebelum adanya stempel, apa sebelum adanya stiker. Kalau kalian makan apel itu ada stikernya ya. Kalau yang beli di swalayan itu ya. Jeruk juga gitu ada stikernya tuh, kecil ya. Kalau dulu itu di stempel dengan mesin printing seperti ini. Ya, di stem, dikasih stem, di stempel yang bacaannya Sunkist gitu ya. Nah, jadi dicap dia dengan mesin cap seperti itu ya. Nah, sehingga ada gambaran Sunkist begitu ya, jeruk gitu ya. Di stempel begini ya. Nah, dulu begini nih. Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan hasil sortiran dari mesin dan sekali lagi ditambahkan oleh manusia, ya, warna sekaligus size ya, ukuran dari jeruk ini sudah homogen ya, sudah seragam. Jadi tinggal proses apa yang akan berlanjut setelah distempel, maka proses pengepakan. Nah, nah ini yang tadi kelewatan ya. Ini tadi sizing pada sortiran itu tidak hanya dengan apa ya roller sorter yang tipenya gap, tetapi juga roller sorter yang tipenya celah ya seperti ini. Jadi ada tipe hole atau tipe celah yang dia nanti kalau kita perhatikan ini jeruk besar dengan jeruk kecil itu berbeda dia ya. Nah, kalau dia di masing roller ini ukuran diameter ini berbeda. Kalau dia dilalui bisa bisa terlalui oleh roller ini maka jeruk ini sebenarnya ukurannya masih besar. Karena semakin dia mengalir jeruk ini gitu ya, sebenarnya makin besar itu ukuran dari hole ya atau lubang dari rollernya. Nah ini jeruk yang kecil diameternya dia akan masuk. Tapi kalau besar dia tidak masuk, dia akan melompat ya, dia akan melompat ke sini dan akan dialirkan lagi ke roller berikutnya. Sehingga dia bisa masuk kepada celah yang lebih besar. Nah ini prinsip dari sorting tadi ya, ini terlewat yang tadi yang harusnya di sebelumnya ya, slide sebelumnya. Nah, begitu sudah disorting, disetem, maka selanjutnya apa? Ini masuk kepada packaging, ya.
Jadi packaging di sini sudah memakai konsep ini ya, konsep vakum ya. Vakum itu alat hisap yang dia nanti menghisap eh, jeruknya, kemudian meletakkan kepada wadahnya. Ini ya contohnya ya. Jadi ada vakum hisap ya, sejumlah dari papan packingnya. Jadi di Amerika Sunkist jeruk itu sama kayak wadah packing itu sama kayak telur ya. Kalau kalian pernah lihat wadah telur itu kan ada yang kertas kartonnya, kertas karton, kertas kardus telur itu ya. Nah, Sunkist di Amerika juga begitu ya. Jadi punya wadah itu untuk apa? Untuk menjaga agar buah ini tidak rusak ya. Kemudian mesin mesin vakum ini nanti akan meletakkan melepaskan jeruk-jeruknya ini ke wadah pak itu ya. Nah, wadah kardusnya tadi itu kartonnya itu. Nah, kemudian ada juga ya worker atau pekerja yang memasukkan secara manual. Karena tadi mesin sekali lagi itu punya error ya. Ada tingkat errornya walaupun mungkin 90% bagus ya 10%-nya pasti error gitu ya. Nah, 10% error inilah yang di packing secara manual oleh worker, pekerja. Nah, begitu telah jadi, maka sudah masuk ke dalam kardus, maka siap untuk di shipping ya, proses shipping ya. Ini akan ditumpuk di palet ya, agar apa? Agar bisa, oke, ada kuliah lain. Ya, saya minta waktu 2 menit terakhir, ini sudah mau habis ya. Saya minta waktu 2 menit saja. Maka ini akan masuk kepada proses shipping atau pelayaran, di mana ini akan di apa ya di, didistribusikan ya. Nah, bagaimana dengan jeruk-jeruk yang tidak masuk kualitas dari produk segar? Maka dia akan masuk ke kontainer berbeda, dialirkan ke kontainer berbeda untuk dijadikan apa? Ya, banyak ya produk reject itu bisa dijadikan konsentrat, ya, pektin, kemudian minyak, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, untuk kebutuhan lainnya. Kalau kita melihat ada produk misalkan pewangi dengan aroma jeruk, maka itu dihasilkan dari memang dari konsentrat jeruk gitu ya. Oke, baik, kira-kira begitu eh, eh, apa penjabaran dari proses penanganan jeruk ya ini ya. Jadi ini dipelajari kembali ya di apa di materi yang nanti akan saya berikan di classroom ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk materi hari ini ya. Terima kasih banyak. Eh, dengan demikian kita telah menyelenggarakan 4 materi ya. Ini yang hadir cuma Rizky, Hendy, sama Tri ya. Berarti yang lainnya saya anggap absen. Ya, kasih tahu aja sama mereka 4 kali pertemuan kalian nggak hadir gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa tetap diberikan kesehatan agar bisa menjalankan UAS dengan baik ya. Nah, saya kasih bocoran UAS. UAS nanti yang keluar itu adalah soal perhitungan ya. Soal perhitungan seperti UTS, layaknya UTS, maka pelajari saja mengenai perhitungan ya. Jadi misalkan, oh loh Pak, nggak ada Pak materi tentang jeruk itu Pak. Ya itu untuk kebutuhan ilmu pengetahuan saja. Ya, saya di sini tidak suka soal-soal yang mengarang indah soalnya. Ya, daripada kamu handy sibuk mengarang indah, ya copy paste Google nanti ya kamu Rizky Tri, mending kamu cari ya secara nyata dengan berdasarkan perhitungan ataupun rumus-rumus yang ada gitu ya. Jadi hasilnya tidak berdasarkan khayalan ya, khayalan dan copy paste dari Google. Karena kalian pasti menghayal kalau disuruh jelaskan alur distribusi jeruk itu menghayal kalian kebanyakan copy paste Google ya. Nah, nggak, Pak saya izin, nggak Pak. suka gitu. Saya nggak Pak, suka ya.
Izin Pak. Jadi minggu depan kita langsung UAS atau minggu selanjutnya Pak? Tunggu surat edaran ya, tunggu surat edaran dari kampus. Nanti kan ada ya jadwal jadwal UAS gitu ya. Saya nggak mau Oke Pak. mendahului dulu ya. Kalau nggak ada edaran keluar, nanti saya buat UAS minggu depan. Takutnya saya curi start ya. Jadi ada waktu untuk kalian untuk mengerjakan tugas-tugas dulu lah. Biarkan aja edaran itu kapan keluar. Yang jelas kalian punya waktu sambil menunggu jadwal UAS keluar itu mengerjakan tugas yang belum selesai ya. Ada tugas, ada UTS, ya itu kerjakan. Baik itu saja. Terima kasih. Saya sudahi. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.